Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Fitria. Saya dari Prodi PGMI 1A yang berNIM 2102010706. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Dewi telah memberi pertanyaan kepada saya dan teman-teman. Terima kasih, Bu. Oke, langsung saja saya mau menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu pertanyaannya, berikan tingkatan faktor terbesar dari seorang psikologi, yaitu tingkatannya. Faktor-faktornya adalah keluarga, diri sendiri, dan lingkungan. Menurut saya, faktor terbesarnya adalah keluarga. Karena alasannya keluarga yang dapat mempengaruhi perkembangan seseorang anak atau seseorang. Karena keluarga yang paling dekat dengan seseorang itu atau anak. Contohnya, seseorang bayi yang baru umur 6 bulan dan keluarga atau orang tua. Di situ, seseorang bayi itu akan mengekspresikan emosinya dengan senyum dan tertawa. Disitulah peran orang tua sangat penting, yaitu untuk menenangkan atau mengontrol emosinya. Perbuatan itu akan terbiasa sampai kecil untuk mengontrol dan menenangkan emosinya sampai dewasa. Terima kasih. Yang kedua yaitu faktor dari diri sendiri. Faktor diri sendiri. Faktor psikologi diri sendiri adalah segala sesuatu yang ada dalam diri sendiri yang mempengaruhi ia berkembang, seperti contohnya, jika seseorang itu selalu optimis dan positif, seseorang itu akan melangkah lebih maju untuk dirinya, kebaikan diri sendiri. Jika seseorang tersebut selalu pesimis atau cenderung negatif, seorang itu akan cenderung lebih malas untuk lebih maju lagi, yaitu faktor yang ketiga. Faktor yang ketiga adalah lingkungan. Faktor lingkungan juga mempengaruhi psikologi seseorang. Seperti contoh, jika lingkungan kita peraturannya terlalu ketat, itu akan membuat kita terlalu stres. Karena kita tidak terbiasa di lingkungan yang peraturannya ketat. Langsung saja, yaitu pertanyaan kedua. Yang kedua yaitu saya akan menjelaskan terlebih dahulu, yaitu konsep diri. Konsep diri menurut saya itu cara kita memandang diri kita sendiri, meliputi sebagai gambaran batin seseorang individu yang meliputi pengetahuan akan dirinya sendiri, penghargaan diri dan penilaian akan dirinya sendiri, penghargaan diri dan penilaian akan dirinya sendiri, dan hubungan individu dengan orang lain. Konsep diri dibagi menjadi dua, yaitu konsep diri positif dan konsep diri negatif. Konsep diri positif yaitu jika seseorang memiliki sifat, orang itu akan cenderung lebih percaya diri dan menerima diri sendiri dengan baik, juga cenderung memiliki wawasan yang luas. Yang kedua yaitu konsep diri negatif. Seseorang memiliki sifat ini, orang ini akan cenderung lebih pesimis, tidak percaya diri, tidak menerima dirinya apa adanya. Yang kedua yaitu menyesuaikan diri dan konsep penyesuaian diri. Penyesuaian diri kemampuan seseorang untuk hidup dan bergaul secara wajar terhadap lingkungannya, sehingga seseorang merasa puas terhadap dirinya dan lingkungan. Cara penyesuaian: 1. Persiapan diri dan mental. Jadilah diri sendiri dan apa adanya. 3. Menghargai setiap perbedaan. 4. Jangan ragu untuk bertanya dan bantuan. Faktor-faktor penyesuaian diri. 1. Yaitu keadaan fisik. 2. Perkembangan dan kematangan. 3. Keadaan psikologis. 4. Keadaan lingkungan. D.
Karakteristik penyesuaian. Karakteristik penyesuaian diri memiliki kesanggupan merespon frustasi, konflik, dan stres secara wajar, sehat, dan profesional, dapat mengontrol manfaat tanpa harus menerima kesedihan. 3. Berdasarkan teori psikoanalisa kepribadian, manusia terdiri atas 3 sistem, yaitu id, ego, superego. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Yang pertama yaitu ID. ID menurut saya adalah dorongan-dorongan yang belum dibentuk atau dipengaruhi oleh kebudayaan, atau dorongan yang mempertahankan kehidupan sebelumnya atau mempertahankan kehidupannya. Misal contohnya, seseorang di acara ingin berbicara, tetapi tidak boleh dikarenakan di acara itu tidak boleh berbicara sampai acara itu selesai, tetapi seseorang itu tetap kekeh untuk berbicara langsung. Saya langsung akan menerangkan ego. Ego adalah perancang atau pengacara dalam diri kita untuk melakukan sesuatu atau mengontrol sesuatu. Ego juga berfungsi meredakan ID kita atau superego kita. Seperti contoh, seseorang ingin melakukan hal yang buruk atau tindakan yang tidak baik, itulah ego mulai bekerja. 3. Yaitu superego. Superego merupakan aspek moral dari suatu kepribadian yang dapat dari didikan orang tua terhadap anak tersebut, atau norma-norma dan nilai-nilai dalam masyarakat dapat didasarkan pada moral yang baik atau yang buruk terhadap anak tersebut. Seperti contoh, Muna ingin mengambil mangga di depan rumahnya Vano, tetapi dia tidak bisa karena itu perbuatan yang baik, karena mengambil tanpa izin itu salah. Oke, langsung saja saya akan memberikan jawaban soal nomor 3 yang B, yaitu contoh ID, ego, dan superego. Contoh ID yaitu Vivi ingin membeli es ke toko warung, tetapi kakinya sakit. Tapi dia ingin cepat sampai, lalu dia berlari. Dia tanpa sadar berlari membuat kakinya bertambah sakit lagi. Contoh ego yaitu Vivi ingin ke warung. Biar sampai cepat ke warung, dia akan berlari, tapi dia berpikir lagi, berlari akan menambah sakit yang dialami pada kakinya. Contoh superego yaitu Agung ingin mengambil barang di depan rumahnya Vano, tetapi dia tidak bisa melakukannya karena perbuatan itu salah dan tidak baik. Oke, langsung saja saya mau menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu proses berpikir dan inteligensi. Berpikir, suatu kegiatan mental yang melibatkan kerja otak dan seluruh pribadi manusia, serta melibatkan perasaan dan kehendak manusia. Inteligensi dibagi menjadi 2, yaitu inteligensi terkait dan bebas. 1. Inteligensi terkait, makhluk yang bekerja dalam situasi-situasi pada lapangan pengamatan yang dihubungkan langsung dengan kebutuhan vital yang harus segera dipuaskan. 2. Inteligensi bebas terdapat pada manusia yang inteligensinya orang selalu tinggi, mengadakan penambahan untuk mencapai suatu tujuan. B. Memori dan kognisi. 1. Memori, kemampuan untuk menerima atau mempertahankan dan mengingat kembali informasi yang diperoleh dari waktu ke waktu. 2. Kondisi proses mental yang terjadi mengenai sesuatu yang didapat dari kegiatan berpikir tentang seseorang atau sesuatu. Terima kasih. Oke,
saya sudah menjawab pertanyaan semuanya dari Bu Dewi. Terima kasih Bu Dewi. Mohon maaf jika ada kesalahan atau tutur kata atau kata-kata yang berbelit, saya mohon maaf Bu. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.